zahaqa batil ma batila kama zahaqa baitaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakkirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kitab hikam kita pada kesempatan malam hari ini sampai kita pada hikmah yang ke-190. Oh, udah 200 ya, Pak. Udah sampai hikmah ke-200. Yang mudah-mudahan apa yang kita telah kaji mudah-mudahan sing mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan juga pengetahuan kita tentang agama itu bisa menjadi wasilah menaikkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu amal-amalan yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hikmah sebelumnya kita sudah diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari salah satu penyakit yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu penyakit hati. Terlebih ketika penyakit hati itu sudah terasa manisnya, ya sudah terasa enaknya. Jadi ketika dipuji, disanjung, dijunjung, dihormati, dikagumi, itu kan manisnya luar biasa. Akhirnya muncul keadaan di mana diri kita, hati kita sudah mulai ingin selalu dipuji dan disanjung oleh orang lain. Nah, akhirnya yang harusnya amalan tersebut persembahan seorang hamba kepada Tuhannya, tapi malah kita jadikan wasilah untuk mendapatkan sanjungan orang lain. Nah, itu penyakit yang luar biasa susahnya. Bahkan kemarin disebut ad-da'u al-udol, penyakit yang kronis, yang susah untuk disembuhkan. Karena yang bisa menyembuhkan dan menyadari penyakit tersebut adalah orang tersebut. Bahkan terkadang orang tersebut gak sadar punya penyakit kronis semacam itu. Akhirnya apa yang bisa mengeluarkan hal tersebut di dalam hati, bisa menyembuhkan, tiada lain tiada bukan rasa takut kepada Allah. Baik takut terhadap ancamannya, takut atas siksanya, atau bahkan kemarin khauful khawas. Rasa takut orang-orang khawas adalah takut putus hubungan dan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak akan mungkin ada orang yang punya penyakit hati tetapi Allah dekat dengan mereka, nggak akan mungkin. Nah, rasa khawatir seperti itulah yang ditakutkan oleh orang-orang yang khawas. Nah, kemudian selain rasa takut yang menggelisahkan, ternyata rasa rindu juga kepada Allah, rasa cinta juga kepada Allah, itu pun menjadi salah satu obat terbaik untuk menghilangkan segala bentuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Nah, ketika rasa rindu sudah terbentuk, rasa takut kepada Allah sudah semakin membesar, maka mulailah
beramal kepada Allah murni ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hal itu maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan hikmahnya yang ke-200 dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kama la yuhibbul amalal mustarak la yuhibbul qalbal mustarak. Al amalul mustarak la yaqbaluhu wal qalbul mustarak la yuqbilu alaihi. Seperti halnya Allah tidak akan menyukai amal-amalan yang di dalamnya disekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu amal mustarak namanya. Amal yang di dalamnya disertakan selain Allah sebagai tujuannya. Nah, seperti halnya Allah tidak menyukai amal tersebut, la yuhibbul qalbal mustarak, maka Allah pun tidak akan mencintai, menyukai hati seorang hamba yang di dalamnya disertakan selain Allah juga. Disebutlah qalbul mustarak. Jadi kalau amal mustarak itu adalah amal yang di dalamnya disertakan tujuan selain Allah, sedangkan qalbul mustarak adalah hati yang di dalamnya ada rasa cinta kepada selain Allah. Nah, jadi sama halnya seperti Allah tidak akan pernah menyukai seorang hamba, amalan seorang hamba yang di dalamnya disertakan tujuan selain Allah, Allah pun tak akan pernah mencintai, menyukai hati seorang hamba yang di dalamnya ada selain Allah. Kenapa? Karena al-amalul mustarak la yaqbaluhu. Amal mustarak tak akan pernah diterima oleh Allah. Sedangkan wal qalbul mustarak la yuqbilu alaihi. Sedangkan hati yang mustarak tak akan pernah Allah menghadap, gak akan pernah Allah memperhatikan hati dan hamba tersebut. Jadi kalau amalan mustarak mah gak akan pernah diterima, kalau hati mustarak gak akan pernah mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insyaallah hikmah yang akan kita bacakan sarahnya. Saya pakai kitab Iqazul Himam dari Syekh Ibnu Ajibah. Yang pertama, amal mustarak itu apa? Huwa allazi tashabuhul khududun nafsaniyah. Ini kalau baca ini rada-rada nyeri hati, karena kelasnya kitab Ibnu Ajibah ini sama seperti sarah-sarah pendahulu mutaqaddimin, apa anggapannya kayak gitu, bukan sarah-sarah kontemporer. Kalau sering saya bacakan Syekh Ramadan Al-Buti, itu termasuk salah satu sarah hikam yang kontemporer. Nah, tapi kalau bacaan-bacaan selain kitab Ibnu Syekh Ramadan Al-Buti itu kebanyakan ulama-ulama mutaqaddimin yang dulu. Nah, ini betapa sarah-sarah yang mereka susun itu pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan thalibul ilmu di zamannya. Nah, maka kayaknya grade-nya itu akan lebih tinggi Iqazul Himam daripada yang ada di Syekh Ramadan Al-Buti. Kalau kita lihat dari secara istilah, bahasa dan lain-lainnya. Nah, apa itu amal mustarak? Dalam kitab Ibnu Ajibah ini, beliau mengatakan allazi tashabuhul huzuzun nafsaniyah, yaitu amalan yang di dalamnya ada bagian hawa nafsunya. Amalan yang di dalamnya disertai dengan sesuatu yang bisa diambil oleh hawa nafsu, baik bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Nah, ini yang masalah. Duniawinya orang benang, ukhrawi pun ya benang. Ketika beramal sudah tidak ada lagi tujuan hayang beunghar. Ketika beramal sudah lagi nggak ada tujuan berpuasa itu akan sehat. Ketika beramal sudah tidak ada lagi tujuan apapun yang bersifat duniawi. Semuanya tujuannya hanya atas hese-hese teuing malib tigo imardotillah, susah untuk bertujuan mencari ridha Allah, mengerjakan perintah Allah. Itu tujuan orang-orang yang khawas. Ketika mereka ditanya kenapa ibadah, Kanjeng Rasul kan jawabnya susah juga, Pak. Afala akunu abdan syakuro, saya ingin jadi hamba yang bersyukur. Maya orang tebih-tebih banyak kadinya. Ketika kita ditanya kenapa sholat, naonnya jawabannya. Ya kan seminimal-minimalnya kita bukan lagi nafsu duniawi. Seminimal-minimalnya itu udah lepas. Jadi jangan sampai nanti ada orang hanya al-waqiah sudah dideres, sudah diistiqomahkan, tapi geninganan hese rezeki itu. Ataupun tahajud sudah dilakukan, tapi gening mana ente sehat-sehat, kalau ketambah parah penyakit dan lain-lainnya. Nah, itu bagian-bagian nafsu duniawi yang ada di dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Susah ya sulit, sulit sesulit-sulitnya untuk menghilangkan hal-hal tersebut.
Nah kemudian selain nafsu duniawi ternyata au ukhrawiyah. Kalau Bapak melihat kelas ikhlasnya orang-orang khawas, orang-orang yang luar biasa, bahkan nafsu-nafsu ukhrawi pun sudah tidak ada di dalam diri mereka. Kenapa baca al-waqiah wae? Kenapa baca tabarok wae pada maghrib? Oh saya kan supaya bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Pas ditanya man rabbuka tuh kan yang ngejawabnya itu tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu kan ukhrawiyah. Kenapa sekarang asar rajin bersedekah? Oh saya kan pingin eta teh cek Kanjeng Rasul, idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah, supaya nanti saya dikubur sudah meninggal tetap dapat pahala yang mengalir, sehingga nanti saya diucapkan oleh malaikat ketika saya nanti tidur di kubur, nam naumatal arus, kamu tidurlah seperti tidurnya para pengantin. Itu kan nafsu-nafsu yang bersifat ukhrawiyah. Kalau di kita pasti ada. Kenapa melakukan ini? Oh iya, pingin bigoiri hisab. Kenapa berkurban? Oh iya, nanti kan lewat sirot saya pingin numpak domba, saya pingin numpak sapi dan lain-lain. Nah sehingga ya saking di masyarakat kita ya banyak, ya maklumlah kita sama-sama awam gitu. Kira-kira lamun sapi kutujuan eta kira-kira kuaten tanya sapinya nanti disirot, tapi kan ditanyakan gitu-gitu wae banyak. Ini kan satu sapi untuk 7 orang, kira-kira ke disirot kiaten teu ada asa harageung kieu anu kurbanna oge gede badannya. Nah, karena kan yang jadi tujuan akhirnya ketika ditanya nanti kan bingung sendiri. Ketika Allah nyidang kita, kamu teh kurban teh karena saya atau karena pingin lewat sirot? Kira-kira jawaban kita apa? Akhirnya kan bingung sendiri. Nah sehingga yang berarti yang itu nggak ikhlas? Enggak. Saya nggak nyebutkan itu nggak ikhlas. Itu udah baik. Itu sudah menjalankan perintah Allah. Tetapi kalau Bapak mau tahu kadar ikhlasnya orang-orang mukhlasin, bukan mukhlisin, tapi kadar ikhlasnya orang-orang yang mukhlasin adalah orang yang sudah tidak ada lagi bagian hawa nafsu duniawi dan ukhrawinya. Murni semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang disebut dengan ikhlas atau amal mustarok tadi. Jadi amal mustarok adalah amal yang di dalamnya ada tersemat, tersisipi dengan tujuan-tujuan atau hawa nafsu duniawi dan ukhrawi. Sedangkan qalbul mustarok adalah allazi yakunu fihi hubbus siwa. Di dalam hati masih terselip rasa cinta kepada selain Allah. Ini susah juga, Pak. Bujeng-bujeng orang bisa jatuh cinta kepada Allah. Makanya kan salah satu watak manusia itu adalah manusia itu selalu tunduk dan diluluhkan hatinya kepada seseorang yang berbuat baik kepadanya. Kalau kita dapat teman, sahabat, kenapa bisa jadi teman? Kenapa bisa jadi sahabat? Bager tekaop saya bersin seetik dan sok ngalongok gitu. Koboh masuk IGD bersin saja ngelongok. Ku saking bagerna nganteran bawa makanan, ngasih dan lain-lainnya, diperhatikan saya dan lain-lainnya. Artinya ketika kita diperlakukan baik orang lain, kira-kira watak kita akan gimana? Seminimal-minimalnya manusia itu diwatakkan oleh Allah, diciptakan dengan watak selalu ingin membalas kebaikan yang lain. Tapi ketika kita bermuamalah dengan manusia bisa seperti itu, dengan Allah itu sulit seperti itu. Padahal dari mulai kita di alam ruh sampai ke alam rahim, sampai ke alam dunia, bahkan sampai nanti ke akhirat, gak pernah tuh kita lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga kok bisa ada orang jatuh cinta kepada selain Allah? Kata orang-orang khawas. Kalau kita kan awamnya bisa wae. Kalau kita yang awamnya bisa wae. Tapi kata orang khawas, kok bisa ada orang jatuh cinta kepada selain Allah? Nah inilah yang dimaksud dengan qalbul mustarok. Apa itu qalbul mustarok? Hati yang di dalamnya masih ada rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka dari itu, fal amalul ladzi tashabuhul huzuzun al hududu madkhulun. Setiap amal yang di dalamnya tersisipi dengan penyakit nafsu-nafsu tadi, tersisipi dengan penyakit-penyakit, elat-elat, maka yang tersebut
wal madkhul ghairu maqbul, nggak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dalam syarat fikih kan kita nggak pernah dijelaskan Pak dalam kitab-kitab fikih. Apa syarat diterimanya amal? Nggak pernah. Kita kan hanya diterangkan syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, rukun sholat, sunat sholat, makruhatus sholat. Tapi kita kan nggak pernah diterangkan surutu qabulis sholat, syarat diterimanya sholat apa sih? Nah ini Pak yang menjadi wanti-wanti kita bahwa amalan ketika tersisipi dengan nafsu baik duniawi ukhrawi, nah itu ghairu maqbul, kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang insya Allah hari orang awam diterima wae. Nah ini kita kan ngobrolkan orang khawas. Kita tidak akan ngobrolkan awam, kita akan ngobrolkan khawas. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnas syuraka'i anis syirki, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, kata Allah. Saya zat yang paling tidak membutuhkan, bahkan tidak mencintai ada orang yang menyekutukan. Man amila amalan, barang siapa, nah ini hadis kursinya banyak. Man amila amilan, barang siapa yang beramal sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang di dalam amalan tersebut dia menyertakan aku dengan selainku, taraktuhu wa syarikahu, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Nah pertanyaannya, boleh nggak di dalam hadis ini masuk kata-kata surga? Masuk nggak kata-kata surga sebagai syarik bagi Allah, sebagai sekutu bagi Allah? Mungkin kan kita anggapnya, oh berarti barang siapa yang beramal dan menyekutukan Allah dengan selainnya, dengan selainku. Dengan selainku ini apa maksudnya? Makhluk atau Tuhan yang lain atau gimana? Seluruh selain Allah. Artinya ketika kita menunjukkan amal ibadah dengan selain Allah di dalamnya, dan termasuk bagian dari tadi banyak orang khawas itu tidak pernah mengharapkan amalan-amalannya diganti oleh Allah dengan kenikmatan dunia ataupun ukhrawi, hanya murni dengan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadisnya, Pak. Nah kemudian wal qalbul ladzi fihi hubbu syai'in minas siwa, barang siapa yang hatinya terpenuhi dengan rasa cinta selain Allah, mulattakhun bil hawa, maka hati tersebut masih dikotori dengan hawa nafsu. Wala yaliku li hadratil maula, kira-kira apa? Kalau hati masih terkotori terkotori dengan hawa nafsu, pantas nggak Allah berdiam di sana? Kalau ada orang rasa cintanya kepada Allah masih ada di dalam hati, nah rasa cinta kepada selain Allah itu mulattakhun bil hawa, merupakan sesuatu yang masih diliputi dengan hawa nafsu. Nah sehingga hati yang masih diliputi oleh hawa nafsu, kira-kira masih pantaskah Allah diam di sana, menempati hati tersebut? Nah Allah Subhanahu wa taala pernah dawuh kayak gini, Pak, dalam Al-Qur'an. Tapi kalau orang fikih nanti beda pandangannya, kita satukan dengan orang tasawuf, Pak. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah merintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail, sebada Nabi Ibrahim Ismail itu buat pondasi Ka'bah, Pak. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Kemudian kata Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, kami perintahkan dan janjikan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, antahiro baitia litto ipin. Antahiro, perintahnya sucikan baitia, rumahku, litto ipin, untuk yang tawaf. Apa yang bisa Bapak ambil dari ayat itu? Sucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Kira-kira apa maknanya? Oh, kata orang fikih mah iya, Masjidil Haram itu kan tempatnya tawaf, maka setiap tempat tawaf, tempat sholat harus suci dari najis. Nah, ini kan dalam ilmu fikih itu apa syarat sahnya sholat? Syarat sah sholat itu adalah gak adanya najis, baik di badan, di pakaian, dan tempat. Mana dalil nggak boleh ada najis di tempat? Nah, ini tohiro lito baitia lito ipin, tempat untuk bertawaf, tempat untuk sholat harus disucikan. Boleh nggak Pak? Maknanya jadi gini ya Pak. Sucikan hatimu yang merupakan hatiku, yang merupakan rumahku. Sucikan hatimu
yang merupakan rumahku lit-thaibin, untuk yang berkeliling di hati tersebut, untuk yang berkunjung di hati tersebut. Apa yang berkunjung? Nur, hidayah Allah. Hidayah siapa yang bawanya? Malaikat. Taufik siapa yang bawanya? Malaikat. Nah, sehingga mungkin nggak malaikat masuk ke dalam hati yang hatinya masih ada hawa nafsunya? Ya nggak mungkin. Nah, hal ini dipertegas dengan hadis, dengan sebuah keterangan. Apa kata Allah? Yaitu dawuh Allah kepada Nabi Daud, ya Daudu, tohir li baitan, wahai Daud, sucikan rumahku, bersihkan rumahku, askunhu, nanti aku tinggali, kata Allah. Wahai Daud, sucikan rumahku, nanti aku akan tinggal di sana. Nah, pertanyaan, yang suci itu yang kayak gimana? Yaitu nggak ada lagi di hati tersebut rasa cinta kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hatinya orang yang khawas. Kabayangnya Pak, orang boro-boro. Nah, ya, ngobrolin awam banyak boro-boro. Nah, sehingga apa kata Syekh Ibnu Ajibah sebagai lanjutan Pak? Terus ari mustarok atau amal mustarok itu apa saja yang menjadi penyakitnya? Yaitu pertama gini Pak, wa'lam annal amal al mustarok walladhi yadkhuluhu salasu ilalin, sekurang-kurangnya amal yang di dalamnya masih tersisipi dengan pancabahaya, musibah, penyakit yang nanti menjadi sebab nggak akan diterima. Kurang-kurangnya amal itu tersisipi oleh 3 hal, dimasuki oleh 3 hal. 1, imariaun, riya, au ujubun atau ujub, au tolabu iwadin atau minta ganti, minta upah. Nah, ini 3 hal yang merupakan sisipan dalam amal soleh yang menurut orang-orang khawas menjadi sebab amal tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah. Riya geus puguh. Tadi teh hadisna, man amila amilan, amalan, barang siapa yang beramal kemudian wa asroka fihi ma'i ghairi, dia musyrikan aku, dia sekutukan dalam amal tersebut aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Geus puguh ieu mah dicaram ku Allah. Bahkan dalam hadis Rasul sudah ditegaskan bahwa amal yang di dalamnya ada riya, maka itu termasuk bagian dari asyirkul asgor, syirik yang kecil. Untungnya syirik kecil. Nyata. Yang kecil diambil dari yang besar tetap besar. Contoh gini, kuping kalau kita kecil pantas, tapi kuping gajah gede. Kenapa? Karena berasal diambil dari yang besar. Riya musyrik kecil, iya, tapi musyrik itu sesuatu yang bahaya, sesuatu yang dahsyat dan besar luar biasa. Ketika itu diambil dari yang besar, tetap walaupun disebut kecil, bahayanya luar biasa. Maka sampai-sampai musyrik asgor itu bisa menyebabkan seluruh amal yang dikerjakan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dah, itu masalah yang pertama, Pak. Riya. Dan insyaallah masalah riya udah pernah kita bahas ya, Pak. Karena itu pun menjadi lawan dari ikhlas. Kalau kita diperintah ikhlas, maka lawan dari ikhlas adalah riya. Dimana ada kahartos. Yang kedua ujub. Ada ujub apa? Ujub ru'yatun nafsi, masih melihat diri, masih melihat aku. Wa isnadul amali ilaiha, tambah parah, seluruh yang ada dan dihasilkan oleh diri kita itu disandarkan semuanya kepada kita. Menang saat teh nya urang. Dalam orang teu membal kitu. Akhirnya dirinya masih ada, eksistensi dirinya melebihi eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lenyap bahwa apa yang ada di dalam dirinya bukan lagi karena Allah, tapi karena diri sendiri. Nah, itu saja udah ujub. Kalau kita sadarnya ujub itu adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Padahal sejatinya ujub itu adalah merasa diri sendiri punya pengaruh saja ujub. Merasa diri sendiri punya pengaruh. Lamun teu ku saya eta udang geus moal beres. Waduh. Ya kadang-kadang saya kayak seri banyak. Kalau bukan karena saya nggak akan beres. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya. Nah, sehingga ujub itu adalah melihat diri sendiri, melihat kemampuan sendiri, melihat pekerjaan yang dihasilkan oleh diri, kemudian disandarkan, dinisbatkan untuk dirinya sendiri.
Bahkan kalau sudah sampai seperti itu, masuk pada kategori yang lebih parah. Apa itu? Wa ru'yatul maziyati laha 'alan nas, merasa diri sendiri lebih baik dan lebih unggul daripada yang lainnya. Berarti ini mah akibat, Pak. Merasa diri lebih hebat dari orang lain mah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari perasaan diri itu punya bisa perasaan diri itu punya bisa ini dan lain-lainnya. Nah, sehingga ini yang disebut dengan ujub. Nah, andaikan amal mengakibatkan ujub, nah sudah, ini madkhul mustarok yang tak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul pernah menyebutkan salasun muhlikat, ada 3 yang membinasakan: suhun muto, kikir, sifat kikir yang selalu ditaati, wahawan muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti, wa ijabul mar'i binafsi, seorang merasa bangga, merasa ujub dengan dirinya sendiri. Bahkan punten, suatu saat Siti Aisyah tuh pernah ditanya, pertanyaannya gini, mata yakunu ar-rajulu musian, kira-kira keadaan seorang laki-laki atau hamba Allah disebut buruk itu seperti apa? Disebut berdosa itu seperti apa? Idza dhanna annahu muhsinun, ketika dia menyangka dirinya sudah soleh, ketika menyangka dirinya sudah baik. Nyangka diri baik wae udah salah, apalagi merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah, sehingga ini kategori ujub. Oh, berarti lamun kitu mah teu boleh percaya diri ya tuh Bapak teh. Kalau itu disebut nggak boleh, berarti nggak boleh percaya diri. Percaya diri mah dituntut ku Allah, diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena bedanya orang yang percaya diri tetap menisbatkan amal kepada Allah. Menisbatkan semua yang kita dapatkan adalah dari karunia Allah. Orang ujub tuh Allahnya udah hilang. Yang ada hanya dirinya sendiri. Sudah seakan-akan nggak butuh lagi bantuan Allah. Cukup usaya kayak geus beres. Tuh kudu ku Allah heula, ku saya heula ya. Nah, sehingga yang kayak gini udah ranah ujub. Hancur seluruh amal ibadah. Nah, kemudian yang selanjutnya wa talabul iwad, yaitu amal yang tersusupi dengan penyakit adalah amal yang di dalamnya ada minta ganti, minta jasa, minta upah. Nah, kalau kita minta upah dengan amal, asatnya layak, dah kita mah awam, layak sekali. Nah, karena kita masih menganggap bahwa tahajud itu menang sorangan, bisa baca Quran tuh karena hasil sendiri. Akhirnya kita mah banyak gak ditegurnya oleh Allah, karena memang predikat kita awam. Tapi kalau orang yang sudah masuk kategori khawas, minta ganjaran, minta upah dari amal yang dikerjakan. Nanti kan kita udah kemarin dulu kan kita udah pernah bahas, Pak. Nanti Allah akan nuntut kita balik. Kalau kita nuntut Allah gantinya, pahalanya, nanti Allah akan tolabaka bisiril ikhlas. Emang amal yang kamu minta upahnya kepada aku itu sudah ikhlas di dalamnya? Oh udah ya Allah. Piraku yang udah ikhlas minta upah. Paham gak maksudnya Pak? Artinya ketika ada orang beramal minta upah, nanti kan Allah nanti tinggal malikeun. Kalau kamu minta upah dari amal yang kamu kerjakan, ya sudah, saya juga minta amal kamu sing ikhlas, agar layak aku beri upah. Oh udah, saya udah ikhlas. Mana? Ya amalnya udah ikhlas. Piraku amal yang ikhlas minta upah. Paham nggak? Pokoknya bolak-balik kudu paham ya atas gitu. Kudu bolak-balik kudu paham kan. Nah, sehingga kemarin di hikmah-hikmah yang sebelumnya kan kita pernah diingatkan oleh Sayyidina Athaillah Sakandari bahwa in talabtahu bil jaza, kalau kamu minta upah, minta ganti dari amal yang kamu kerjakan, baik untuk dunia atau ukhrawi, maka tolabaka bisiril ikhlas, Allah akan minta dan nuntut kamu dengan keikhlasan dalam beramal. Nah, sehingga ya sudahlah, cukup gak perlu minta itu ini, wa yakfi al murid ujdadus salamah, kamu selamat saja sudah cukup. Itu saja sudah cukup sebagai upahnya. Kita digerakkan untuk mau beramal soleh saja, itu udah cukup lah. Gak usah minta yang lain-lainnya. Nah, sehingga inilah yang 3 hal yang akan menjadikan amal seorang hamba tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita sing diikhlaskan, dihilangkan ujub di dalam diri kita, kemudian semua yang amal yang kita lakukan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan dijanjikan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Gak perlu diminta, Allah sudah sangat-sangat maha tahu sekali. Semua balasannya pasti yang bikin kita ridho. Semua balasan yang disiapkan dan dijanjikan pasti Bapak gak mungkin, ya Allah jangan yang ini atuh. Enggak. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Pasti Bapak senang. Nah, sehingga ya sekali lagi Pak, mudah-mudahan sing dihilangkan semua kotoran yang ada di dalam hati kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, gitu panginten Pak. Sekali lagi saya baca Pak, mudah-mudahan sing janten amal dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Seperti halnya Allah tidak akan menyukai amal yang mustarok, yaitu Allah tidak akan pernah menyukai hati yang mustarok. Amal yang mustarok tak akan pernah diterima oleh Allah, sedangkan hati yang mustarok tak akan pernah dihiraukan dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami apanya? Mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Mangga Bapak sekalian, apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Tanapi cekapnya Pak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.